Halo, selamat malam. Di sini saya penculik anak bapak. Pasti sampean nggak nyangka ya. Anak sampean saya culik. Segera siapkan tebusannya. Nggak usah macam-macam menghubungi polisi atau manusia yang bernama Kampretman. Kalau anak bapak pengen selamat, segera transfer ke rekening yang sudah saya sebutkan tadi. Kamu jangan macam-macam sama aku ya. Bapakku itu orang yang paling kaya di daerah sini. Dia pasti akan segera menghubungi pahlawan bernama Kampretman atau polisi yang ada di kota ini. Harapanmu supaya diselamatkan oleh manusia super bernama Kampretman atau juga para polisi penjaga kota ini akan sia-sia. Harapanmu hanya akan menjadi istilahnya bertepuk sebelah pantat. Seperti itu, karena tempat ini tidak terdeteksi oleh siapapun juga. Kata siapa? Pasti habis ini aku akan diselamatkan oleh pahlawan super yang ada di kota ini. Kamu akan menyesal. Pasti kamu akan menyesal telah menculik anak orang paling kaya di kota ini. Nah, justru karena kamu memang anak orang terkaya di kota ini, maka aku tidak salah target. Kamulah harapanku. Dengan begitu, kamu dan orang tuamu akan banyak sekali memberikan keuntungan padaku berupa uang yang nantinya bisa aku gunakan untuk beli apa saja. Halo bro, segera ke sini ya bro. Anaknya sudah saya tangkap, mangsanya sudah saya tangkap. Oke, saya akan menghubungi kamu lagi. Oke, ya. Oke, saya tunggu ya bro. Loh, pintunya kok terbuka itu. Wah, padahal tadi udah aku tutup. Waduh, lah ini kok listriknya nyala hidup. Maksudnya hidup mati seperti ini. Gawat. Setelah ini pasti akan ada pahlawan super yang akan menyelamatkan diriku dan menghajar penjahat penculik anak seperti kamu. Kapok kamu, rasakan, ayo kapok. Kamu ini menghayal saja anak kecil ini. Jangan kebanyakan nonton film Batman kamu. Kamu nanti akan teracuni otakmu. Loh, aduh, kok mati beneran ini ya. Waduh, malah pemadaman listriknya. Gimana ini? Gawat banget nih kalau sudah seperti ini. Jangan-jangan bener juga apa yang dikatakan anak itu, akan ada pahlawan super. Bukan pahlawan super. Nih lampuku nyalakan. Bahkan aku tidak mirip sama sekali dengan pahlawan super yang kau maksudkan. Pasti Paman Badut ini akan menyelamatkanku. Wah, superhero-nya asik. Superhero-nya berwujud Paman Badut. Oke, Paman Badut, ini aku di sini. Tolong selamatkan diriku, Paman Badut. Menyelamatkan kamu? Aku malah tidak ada urusan sama sekali dengan dirimu, anak goblok. Aku juga tidak tertarik dengan uang dan sebagainya. Aku malah kepingin ketemu dengan orang yang sudah menculikmu. Aku punya urusan yang belum terselesaikan dengannya. Ya, aku ada urusan dengan kamu, Kribo. Kamu ini siapa sih? Aku nggak ada urusan sama kamu, kok malah kamu katanya ada urusan sama aku. Ya, aku kan memang orang terkenal. Jadi ya mohon maaf lah, para fans, tolong minggir sebentar. Saya masih ada urusan. Jadi kamu nggak usah ikut-ikutan ikut campur dengan urusanku ini ya. Awas lo, minggir. Kamu sudah lupa siapa aku ya? Aku si Budi, badut kecil. Budi? Badut kecil? Badut kecil yang cengeng itu ya? Badut kecil yang biasanya aku hajar, aku injak kakinya bahkan sampai terkencing-kencing waktu kamu masih kecil dulu itu ya. Ya, aku ingat dengan kamu. Kamu yang cengeng itu kan, yang biasanya aku bully itu kan. Aku masih ingat banget betapa kamu suka nangis waktu masih kecil. Aku nggak akan lupa. Terus apa maumu ketemu denganku malam-malam kayak gini? Aku ada urusan penting. Aku nggak akan ngeladenin kamu. Kalau kamu nggak minggir, kamu nanti malah tak pukuli seperti kamu pada waktu masih kecil dulu. Oke? Segera pergi dari sini. Segera pergi, kataku. Aku nggak bakalan pergi. Aku datang ke sini ingin mencabut nyawamu, kawan. Apa?
mencabut nyawaku. Enak saja kamu. Emangnya kamu bisa? Ayo persiapkan dirimu, biar kupukuli lagi kamu nangis seperti waktu kamu masih kecil dulu. Aku nggak perlu mempersiapkan diri, teman. Kamu akan mati dengan kemampuanku ini. Apa ini? Tubuhku tidak bisa bergerak. Kenapa aku merasa ketakutan seperti ini? Wah, pucuk dicinta ulam pun tiba. Wah, pahlawanku sekarang datang. Wah, Mas Badut, selamat datang, welcome Mas Badut. Mohon lah bebaskan aku, Mas. Bebaskan ikatanku ini, Mas. Nanti tak kasih upah. Upah? Aku sama sekali gak tertarik dengan yang namanya upah, uang atau apapun. Aku murni melakukan pembunuhan hanya demi kesenangan. Camkan itu, bocah. Oh, kalau begitu bebaskan aku aja, wes gak tak kasih upah ya. Kalau memang masnya memang nggak suka dengan uang atau apapun, mungkin nanti bapak bisa ngasih sesuatu buat mas ya, supaya hidup mas itu jauh lebih enak. Apa? Bapakmu koruptor gitu, ha? Dia itu suka memeras rakyat. Dia memakan uang rakyat. Uangku, uang saudara-saudaraku, uang ibuku, dan juga semua rakyat kecil. Kamu pun juga harus menerima akibatnya. Ampun Mas Badut, ampun Mas Badut. Tak akan kubiarkan kau melakukannya. Badut merah, bukankah kamu sudah pernah kulukai? Kenapa kamu sekarang berkeliaran lagi di tempat ini? Kamu sudah pernah hampir mati bukan? Berani-beraninya kamu datang sini. Oh, kampret men ini ya. Kamu pernah melukaiku sekali. Tak akan kubiarkan itu terulang lagi. Kau selalu mengganggu urusanku. Kau akan kurobek-robek kamu. Majulah kau, Badut Merah. Aku tidak pernah gentar menghadapi manusia jahat sepertimu. Akan kulumatkan kamu, akan kutangkap dan kuserahkan kepada pihak yang berwajib. Sialan. Wah, rame banget sih. Malam hari kok rame kayak gini. Berkelahi mungkin itu. Aduh, Gok, Togok. Gok, minta tolong Gok, itu diurusi Gok. Alah, kok Togok malah tidur. Waduh, payah nih Togok. Ya sudahlah, biar aku aja yang urus masalah ini. Siapa itu ya, malam hari kayak gini kok masih rame kayak orang berkelahi, kayak suara apa gedebak-gedebuk dari tadi di situ. Aduh, dari belakang rumah. Baiklah, aku samperin aja dah. Apa ini ya? Nggak tahu, orang lagi istirahat, besok harus kerja. Sekarang giliranku, kampret men. Ya. Kapok kamu, tak keplek-keplekan kamu. Baiklah, kalau memang kamu tidak bisa ditangkap hidup-hidup, aku akan membawa mayatmu langsung saja. Terimalah serangan pistolku ini. Serangan seperti ini tidak akan mempan, kampret men. Secara bahasa, aku bisa mengatakan bahwa bukan aku yang kamu buru, tapi kamulah buruanku. Wah, kenapa keadaannya berbalik seperti ini? Kenapa dia bisa kuat sekali seperti ini? Aku benar-benar terdesak. Kamu pengen tahu kenapa aku bisa sekuat ini setelah seranganmu beberapa waktu yang lalu? 3 bulan yang lalu, setelah polisi melukai dada dan perutku, seolah-olah aku benar-benar tak punya harapan. Aku sekarat. Aku sekarat. Ibu, maafkanlah aku, Bu. Aku tidak bisa menjadi anak yang baik. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, Bu. Karena sakitmu itu,
Aku sudah berusaha menempuh banyak cara, baik cara yang halal sampai dengan cara yang haram sudah aku tempuh. Malah aku harus berakhir seperti ini. Sepertinya inilah akhir dari kehidupanku. Apa itu? Semoga ini adalah emas. Wah, ya Allah, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi awal kesembuhanmu, Bu. Aku akan menjual emas ini. Itu pun kalau aku masih mampu berdiri. Aku sekarat. Aku sepertinya aku akan mati saat ini. Aku tidak tahu apa yang aku bawa waktu itu. Tapi yang jelas, setelah menggunakan mustika itu, aku mengalami perubahan yang drastis. Merupakan anugerah atau bahkan kutukan baru untukku. Aku menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya, kampret man. Terimalah ini. Apa ini? Waduh, ini kan jagoan kota yang namanya Kampret Man yang suka membantu polisi itu. Waduh. Tak boleh ada saksi mata. Kribo. Wah, ada Kribo lagi di sini. Hari ini aku akan membunuh 2 orang Kribo sekaligus termasuk kamu. Jangan lari kamu. Tawanya menakutkan sekali. Aku pengen lari tapi kok nggak bisa ini. Aduh, aku sepertinya kena hipnotis. Harus kulawan. Seperti kata Togok, asalkan kita yakin memukul kena, pasti kena. Tak pukul kamu badut, tak pukul kamu. Aku takut. Harus berani. Tak pukul kamu badut. Kok dia bisa memukulku? Wah, hebat sekali. Akhirnya aku bisa memukul jatuh badut laknat itu. Tahu sekali sih sebenarnya, tapi walaupun kakiku gemetaran, aku berhasil memukulnya. Wah, cocok Iwa Endok. Apa yang dikatakan Togok ternyata benar. Aku berhasil memukulnya. Berhasil bagaimana? Yang mukul barusan kan aku, bukan kamu, Kribo. Oke, Kribo, sekarang urusan ini menjadi urusanku. Kamu segera tinggalkan tempat ini. Tempat ini terlalu berbahaya untuk. Baiklah Togok. Iya, aku takut. Lari aja dah. Baiklah, badut merah. Kali ini lawanmu adalah aku, bukan si Kribo itu. Kamu ini benar-benar tidak menghormati para pekerja yang harus istirahat malam hari buat nguli besok. Aku besok mau nguli, makanya aku harus istirahat. Kamu mengganggu saja tidurku malam hari ini. Sekarang akulah lawan badut. Oke, silakan bangkit. Hadapi aku sekarang juga, badut. Aduh, sakit sekali pukulanmu. Aura tenaga dalammu tidak terlihat sama sekali. Tapi kok bisa sesakit ini ya? Tapi aku badut merah, bukanlah pengecut. Kau harus menerima akibatnya. Berani memukul badut merah, badut paling menakutkan di kota ini ya. Rasakan seranganku ya. Terimalah seranganku selanjutnya. Oi, Togok. Nabrak tembok lagi. Ini masih belum. Serangan selanjutnya, serangan sikut. Kena pingpong. Padahal dia bukan orang birokrasi tapi pingpong aku. Aduh. Lebih baik aku segera meninggalkan tempat ini. Woi, jangan lari kamu badut. Wah, nggak tanggung jawab ini. Loh, wah, kemana dia ya? Sepertinya tadi ada di sini. Kok sekarang nggak ada ya? Kemana ya? Wah, sepertinya setelah 2 kali seranganku tadi dia jadi kabur. Ya sudahlah. Aku harus menyelamatkan Kampret Man ini.
Sepertinya dia sedang dalam kondisi sekarat. Aku harus menyelamatkannya. Jadi lebih fresh lagi, biar nanti Mas Kampretnya bisa cerita dengan lancar kepada kita pengalaman sampai menjadi superhero seperti ini. Nah, kopi ini bagus loh Mas filosofinya. Hidup ini memang seperti secangkir kopi, pahit dan manis bertemu dalam kehangatan, biar gayeng gitu loh Mas ya. Jadilah seperti kopi Mas, yang tetap dicintai tanpa menyembunyikan pahitnya diri. Jadi nggak baper gitu Mas. Monggo Mas, monggo dinikmati terus, kemudian sampean bisa menceritakan pengalaman sampean. Wah, terima kasih banyak ya Mas Kribo dan Mas Togok yang sudah menyelamatkanku dan juga memberikan sajian kopi hangat pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Baiklah, kalau kalian memang kepengen tahu bagaimana sejarah hingga aku menjadi kampretman, baiklah, aku akan memberitahukan kepada kalian. Hal ini dimulai sejak ketika aku memang masih sangat kecil. Ya, aku berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ayahku selain sebagai politikus, dia adalah sebagai pemimpin perusahaan yang besar dengan banyak cabang di kota ini. Nama perusahaan ayahku bernama Mukidi Corporation. Dia selain sebagai pengusaha sukses juga sebagai seorang politikus yang banyak sekali membuat kebijakan publik yang sangat disenangi oleh rakyat, akan tetapi tidak disukai oleh teman-temannya, yaitu kalangan politikus jahat. Kami terdiri dari ayah, ibu, kakak perempuan, dan diriku. Kami adalah keluarga yang berbahagia. Sebagaimana keluarga bahagia lainnya, kami sering melakukan acara holiday atau liburan ketika ayah tidak bekerja. Kami benar-benar sangat berbahagia. Namun kebahagiaan itu telah terenggut dari diriku. Suatu saat kebahagiaan itu menghilang begitu saja. Pada waktu itu, sepulang belajar kelompok, ketika diantarkan paman, aku melihat dengan kedua mata kepalaku sendiri mayat dari ayah, ibu, dan kakak perempuanku. Aku yang pada waktu itu masih kecil benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, tak bisa berbuat banyak. Aku pun juga tidak tahu siapa pelakunya. Aku benar-benar sedih bercampur marah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan sigap pamanku membawa kedua orang tuaku dan kakakku ke rumah sakit, namun malang tak dapat ditolak. Semuanya tak dapat tertolong, semua meninggal dunia pada waktu itu. Setelah selesai di pekuburan, aku pun bertekad suatu saat aku akan membalas semua kejahatan yang ada di kota ini. Aku bersumpah, dan sebagaimana anak kecil pada umumnya yang tidak bisa berbuat apa-apa, aku hanya melanjutkan kehidupanku saja. Life must go on, itu kata pamanku. Jadi aku harus melanjutkan sekolahku mulai dari SD hingga tamat SMA. Aku tidak kuliah pada waktu itu. Kemudian aku pamit kepada paman dan meminta paman merawat rumahku. Aku meninggalkan rumahku yang paling kucintai dan semua perusahaan yang merupakan warisan dari ayahku kepada paman. Ya, aku meminta paman untuk mengurusnya. Sedangkan aku sejak usia masih remaja, aku harus meninggalkan tempat tinggalku. Aku harus masuk ke lorong-lorong kota, gang-gang kecil. Ya, aku harus mengetahui seperti apa kejahatan itu sebenarnya. Aku masuk ke dalam dunia kejahatan dengan harapan aku bisa menjadi bagian dari mereka dan mengetahui kekuatan sekaligus kelemahan mereka. Ya,
Ketika telah selesai, aku pun pulang. Aku mendapatkan semua informasi tentang kejahatan dan siap untuk melawan kejahatan yang ada di kota Namwa ini. Kemudian, aku pun melanjutkan tugasku untuk menggantikan ayah di Mukidi Corporation sebagai pemimpin perusahaan. Ya, aku menjalankan perusahaan ayahku dengan sebaik-baiknya, dengan segala ilmu yang aku miliki. Namun ketika malam, aku pun harus bersiap untuk menjadi orang lain. Aku harus bersiap, mempersiapkan diriku untuk melawan semua kejahatan. Dengan ilmu yang sudah kupelajari ketika masuk dunia kejahatan, aku pun bersumpah untuk menjadi pembela kebenaran dan melawan semua kejahatan. Aku menjadi kampret man yang siap untuk menjadi teror bagi semua kejahatan yang ada di kota ini. Nah, seperti itu ceritanya Mas Kribo, Mas Togok. Dan sebelum saya pulang, saya akan memberikan sesuatu kepada kalian. Ini insya Allah akan sangat membantu sekali kalian menghindari masalah. Seperti yang perlu kalian ketahui, bahwasannya sebagai superhero, aku akan selalu menghadapi banyak masalah. Aku tidak ingin masalah ini menghampiri kalian juga. Dengan alat ini, insya Allah kalian berdua akan terhindar dari masalah. Baiklah, kalian berdua tolong kalian menghadap kepadaku, menghadap alat ini ya. Nanti setelah ini aku akan nyalakan alat ini dan kalian tolong fokuskan perhatian mata kalian kepada sinar yang ada pada alat ini. Ini tidak menyakitkan kok, beneran ya. Kalian berdua siap? Oke, aku akan nyalakan alat ini untuk kalian supaya kalian terhindar dari masalah. Selamat tinggal Mas Togok, selamat tinggal Mas Kribo. Aku tidak akan pernah melupakan jasa kalian. Maafkan aku temanku berdua, kalian harus melupakan kejadian ini agar kalian selamat dari mara bahaya yang akan kalian hadapi selanjutnya, karena kalian sudah mengenal siapa diriku yang sebenarnya. Anu mas, kamu siapa ini mas? Aduh, aku kok ngantuk banget ini mas. Aduh, padahal sudah minum kopi tapi kok ngantuk banget. Maaf nih, kamu siapa? Aduh, aku tak bubuk dulu ya. Ngantuk banget ini, aduh. Mohon maaf ya Mas Kribo, karena aku harus menghipnotismu menggunakan alat itu. Tapi tenang saja, kamu insya Allah akan terhindar bersama Mas Togok. Mas Togok loh, kamu kok nggak apa-apa sih? Masa alatku rusak sih? Hah? Aduh, baiklah, aku akan menggunakan alat ini sekali lagi buatmu Mas Togok, biar kamu segera tertidur menyusul Mas Kribo dan melupakan kejadian. Stop Mas Kampret, stop. Waduh, gimana sih? Cekrek. Wah, ngasih pencerahan. Yang ngasih pencerahan itu bukan kamu, tapi Pak Ustadz. Wah, payah ini Mas Kampret. Ternyata alatku tidak rusak. Wah, ternyata kamu bukan orang sembarangan, nggak kaleng-kaleng ternyata. Wah, hebat sekali kamu Mas Togok. Baiklah, tidak perlu aku gunakan alat ini untukmu. Aku harap kamu bisa menjaga rahasia kita berdua, karena itu sangat penting sekali. Dan suatu saat nanti aku pasti akan membutuhkan bantuanmu Mas Togok. Baiklah, sepertinya kendaraanku sudah akan menyusulku. Aku pamit dulu Mas Togok, terima kasih. Dan mohon maaf tadi aku berusaha untuk menghipnotismu. Baiklah, tapi yang paling penting tolong jaga rahasia kita berdua ini ya Mas Togok. Baiklah Mas Togok, itu sepertinya kendaraanku udah datang. Aku pamit dulu Mas Togok, terima kasih. Insya Allah aku akan menghubungi kamu kembali suatu saat ketika aku membutuhkan bantuanmu, ya. Oke Mas Kampret, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa pakai helm Mas biar aman dan supaya nanti tidak ditilang sama Pak Polisi.
Ya kalau ditilang nanti sampai tanyakan saja apakah dia punya surat tugasnya atau enggak. Karena kalau misalkan operasi gabungan sih nggak masalah, tapi kalau operasi beberapa polisi aja, ya saya kira itu polisi nakal, Mas. Coba nanti sampean rekam saja, Mas ya. Boleh kok merekam. Itu ada undang-undangnya. Ya, terima kasih Mas, hati-hati. Baiklah Mas Togok, ini sudah saya pakai helmnya. Oke Mas, terima kasih atas nasihatnya. Oke Mas Togok, selamat tinggal, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di negeri sendiri, pikiran bingung, tanah ladang disulap menjadi gedung. Halo bos, ini bos. Oh iya Mas Togok. Hanya langsung aja Mas. Gedung-gedung tinggi menjulang, tapi rakyatnya pada bingung gak bisa pulang. Sementara Itu siapa itu ya? Sepertinya aku kenal dengan itu, dengan orang yang pakai jubah itu siapa ya? Kayaknya kayak siapa ya? Nggak tahu juga sih. Siapa itu ya? Biarinlah. Dasar aku ini, karena mungkin aku terlalu ramah, jadi aku kenal banyak orang. Ini Pak, yang terakhir Pak. Oh iya Mas Togok. Wah hebat Mas Togok. Hanya langsung aja Mas, taruh aja di situ. Orang yang tadi kemana? Kok nggak ada sih? Padahal aku mau nyamperin loh. Kok sudah hilang? Wah, aku jadi Herman. Maksudku aku jadi heran siapa dia. Tinggal Pak Memis sama gadis selfie. Aku belum makan nasi, Baiklah. aku cuma makan Ya sudahlah. keju. Habis ini aku mau pulang, mandi, sarapan, habis itu ngopi lagi. Perbanyak kopi biar otak menjadi fresh dan juga tidak gagal paham. Aku sendirian, Ma. Aku sendirian sekarang, Ma. Aku sedih sekali, Ma. Teringat masa laluku, teringat masa lalu kita sekeluarga, Ma. Aku jadi teringat peristiwa ketika aku masih kecil. Aku sangat bahagia walaupun serba kekurangan. Ibuku adalah wanita yang senantiasa memberikan yang terbaik bagiku. Setiap pagi aku didandani dan diberikan uang saku hasil penjualan gorengan di sekolah. Walaupun begitu aku sangat bersyukur. Sedangkan ibu setelah itu dia bekerja di rumah tetangga yang lebih berada sebagai seorang buruh tukang cuci. Setiap pagi aku senantiasa berharap semoga aku tidak diganggu oleh anak orang kaya itu. Terkadang aku mujur, terkadang aku sial karena harus bertemu dengannya yang selalu mengganggu anak orang tidak mampu seperti diriku. Ya, aku sedih sekali karena dengan begitu aku tidak bisa memiliki uang saku. Aku marah padanya. Aku harus memarahinya.
Ya, aku harus memarahinya supaya dia tidak lagi menggangguku. Mengganggu anak orang yang tidak mampu sepertiku. Kamu ini nggak pernah dididik oleh bapakmu, oleh ibumu ya. Ampun. Aku berharap dia segera bertobat. Aku harap dia segera bertobat untuk tidak menggangguku lagi. Tapi itu cuman khayalanku. Keadaan yang terjadi sebenarnya justru sebaliknya. Ketika aku memarahinya, kamu kan anak orang kaya. Kamu itu kan anak orang kaya. Kenapa kamu selalu menggangguku? Kenapa kamu selalu mengganggu anak orang yang tidak mampu sepertiku? Kemudian kamu ini nggak pernah dididik kemudian oleh bapakmu, dia malah oleh ibumu, menghajarku, memukuliku. Bacot kamu, kata Yonglek bacot. Nih tak pukul kamu. Berani-beraninya memarahi anak orang kaya. Menangis sejadi-jadinya. Peristiwa itu benar-benar tak terlupakan. Aku sudah melaporkan kejadian ini pada ibu, tapi apa yang terjadi justru sebaliknya. Ibu, sebaiknya hentikan, Bu. Hentikan, Kepala Bu. sekolah kami Aku nggak berani. Justru aku nggak berani melindungi anak ibu itu karena dia memang pemilik yayasan sekolah ini, Bu. Aku nggak berani. Oh iya, aku belum bercerita tentang bapakku. Ya, bapakku adalah seorang badut. Dia adalah seseorang yang selalu membuat orang lain tertawa bahagia. Mataku kero. Dia selalu membantu orang lain untuk tersenyum walaupun keadaan dirinya jauh dari kata bahagia. Dia sebenarnya sedang sakit. Dia sebenarnya sedang sekarat, tapi dia selalu menyembunyikan sakitnya dariku dan ibuku karena tak ingin membuat kami bersedih. Karena tempat kami yang terlalu kumuh, kesehatan ayah semakin lama semakin memburuk, hingga pada akhirnya ia jatuh sakit parah. Kami tak mampu pergi ke rumah sakit. Pada waktu itu biaya rumah sakit yang sangat mahal membuat kami terpaksa merawat bapak di rumah. Ya, karena kami hanya merawatnya di rumah seadanya, hingga pada akhirnya untung tak dapat diraih dan malang pun tak dapat ditolak. Bapak menghembuskan nafas terakhirnya. Dia meninggal dunia. Kami pun sangat bersedih. Kami tidak dapat membendung air mata dengan kejadian yang memilukan itu. Aku dan ibu menangis sejadi-jadinya atas kejadian itu. 10 tahun kemudian, akulah yang menggantikan posisi bapakku. Aku menjadi tulang punggung keluarga karena ibu sudah sangat tua. Ya, keadaan ekonomi kami memang agak membaik. Akhirnya kami bisa menyewa rumah susun. Tahun demi tahun berlalu, ibuku yang semakin tua akhirnya sakit-sakitan, hingga akhirnya ia pun dirawat di rumah sakit. Perawatan rumah sakit yang buruk membuatku kecewa. Pada saat itu memang ada program bernama Kartu Orang Sakit. Aku menggunakan itu karena aku berharap bisa mendapatkan perawatan yang murah atau bahkan gratis. Mohon maaf Mas ya, untuk biaya operasi ibu Mas itu harganya 99.999.000 rupiah Mas. Ya, ini siapa yang nanggung Mas? Mohon maaf loh Mas ya, nggak semuanya gratis loh Mas. Ya, yang gratis hanya ya pengobatan yang sederhana saja. Kalau yang kayak operasi kayak gitu tembayar. Waduh, mahal banget Mas. 99.999.000 rupiah. Kayak Legend Home Shopping ini Mas. Waduh, gimana Mas mau cari uang di mana aku Mas? Aku nggak ada uang segitu. Waduh, gimana nih? Aduh. Misalkan kalau dioperasi terlebih dahulu gimana? Wah, nggak bisa. Harus ada uangnya terlebih dahulu baru kita melaksanakan prosedur operasi. Kalau nggak ada uangnya ya kita biarkan pasiennya Mas. Kita nggak mau nanggung resiko karena ya
Kalian tahu sendirilah, sebagai dokter kami dibayar cukup murah Mas untuk melakukan hal-hal yang menyangkut nyawa seseorang. Ya kami nggak mau Mas, wong sekolah kami mahal kok mah dibayar murah sama pemerintah. Ya nggak mau. Baiklah Mas dokter. Baiklah Pak dokter. Baiklah, setelah ini saya akan mencoba mencarikan uang untuk biaya operasi ibu saya. Waduh, gimana ini ya? Akhirnya aku pun memutuskan untuk melakukan perbuatan nekat pada waktu itu. Ya, karena kepepet, akhirnya aku meninggalkan rumah sakit dan berniat mencuri uang di bank. Walaupun aku tahu itu adalah perbuatan yang salah, aku akan tetap melakukannya demi menyelamatkan nyawa kedua orang tuaku. Aku telah gagal menyelamatkan bapakku. Aku harus mampu menyelamatkan ibuku. Aku pergi ke bank, kemudian aku pun berniat melakukan pencurian uang di bank. Akan tetapi malang sekali bagiku karena aku tidak berhasil. Aku kemudian melarikan diri. Ya, aku lari. Akan tetapi tubuhku terkena tembakan dan sempat pingsan beberapa saat. Kemudian aku segera kembali ke rumah sakit dan aku mendapati ibuku telah pergi untuk selama-lamanya. Ibuku yang terkasih dan bapakku, karena kami adalah orang-orang yang berasal dari keluarga yang tak mampu. Akhirnya kami harus menyerah kepada nasib bahwasanya aku telah ditinggalkan oleh kedua orang tuaku untuk selama-lamanya. Apakah uang adalah segalanya? Jika uang adalah segalanya di dunia ini, maka aku bertekad akan membakar semua uang yang ada di kota ini. Kalian perlu tahu bahwasanya orang jahat itu bisa saja terlahir dari orang-orang baik yang terabaikan seperti kami. Ya, aku akan membakar semua uang kalian agar kalian tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan lagi. Lepaskan ikatan pada tangan dan kakiku ini. Lepaskan. Aduh, kok kamu tega sih? Kalau kamu mau, ambil aja uang di depanku ini. Ambil aja dah uang punya bosku ini. Aku kan hanya manajer keuangannya saja ya. Aku hanya pengelola saja. Ambil saja semuanya untukmu. Aku sama sekali tidak butuh dengan uang yang ada di depanmu itu, kawan. Dengan menyogokku kamu berarti telah menghinaku. Kalau kamu memang gak percaya nih, aku buktikan padamu. Akan kubakar semua uang yang ada di depanmu itu. Aduh, goblok sekali sih kamu, tolol banget. Uang sebanyak itu kamu bakar semuanya. Aduh, eman tahu itu uang asli. Aduh, eman. Kamu sekarang percaya kan kalau aku memang gak bisa disogok? Aku gak butuh uang. Uang sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan orang-orang serakah seperti kalian. Nah, karena aku sudah membakar semua uang di gedung ini, aku akan pergi meninggalkanmu, kawan. Loh, kalau kamu mengganggu kawan, jangan pergi begitu saja. Tolong lepaskan ikatan di tangan dan kakiku ini. Apinya ke sini nih. Aduh. Gak ngurus.
apa? Nggak pakai parasut. Terjun bebas, asik. Sepertinya ini rumah buruanku. Koruptor kelas kakap. Saudara-saudaraku warga kota metropolitan ya, dalam keadaan serba sulit. Wah, badut merah benar-benar kurang ajar. Semua bangku dia bakar. Wah, gawat nih. Wah, awas kalau ketemu dia macam-macam, tak tembak pokoknya. Tapi tetap kita butuhkan bersama. Namun beberapa hari terakhir ini saya selaku politisi sekaligus pemilik bank. Wah, aku kelihatan sangat tampan sekali di TV. Keren. Ini semua akibat ulah si badut merah. Orang tolol yang sok jagoan, yang mencoba merongrong kekuasaan dan sumber harta yang memiliki ya. Ingat, masa depan kalian semua itu tergantung birokrasi yang kami bangun dan sistem keuangan yang kami kendalikan. Ingat itu saudara-saudara. Saudara-saudaraku, kalian wajib ikut berperang melawan teror kepada penguasa kota. Jika ingin kami selaku penguasa kota bisa peduli pada kalian, ya, memberikan pinjaman berbunga yang jauh lebih murah. Ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hidup warga kota, pidatonya jelek. hidup kapitalisme jahiliyah. Siapa tadi yang bilang jelek pidatoku? Itu bukannya kamu si badut merah ya? Loh, kamu kok bisa masuk sampai sini? Loh, penjaga mana penjaga? Tolong, itu ada si badut merah. Tolong itu penjaga. Kamu pergi dari sini. Kenapa kamu bisa sampai masuk ke sini? Ini apa? Aku kesini pengen mencabut nyawamu, Pak Koruptor. Penjagamu sudah kubunuh semua, tinggal kamu. Tenang, tidak akan menyakitkan kok. Tidak. Kenapa tubuhku seperti ini? Jantungku berhenti berdetak. Wah, benar-benar tak bisa dibiarkan. Penjahat bernama si badut merah ini benar-benar sudah kelewat batas. Sudah banyak korban jiwa yang jatuh. Kebanyakan korban adalah politisi busuk. Walaupun begitu, perbuatannya tetap tidak bisa dibiarkan. Tak bisa dibenarkan begitu saja. Hukum tetap harus ditegakkan. Baiklah, sudah saatnya aku membutuhkan bantuan Togok. Dia pernah menyelamatkanku dari penjahat super ini. Sepertinya dia paham benar dengan model lawan seperti ini. Baiklah, aku harus segera menghubunginya. Assalamualaikum, halo. Oh iya. Ya ini mas, ini dari Mas Kampret. Saya membutuhkan bantuan Mas Togok. Saya harap Mas Togok bisa langsung datang ke sini. Ini tak share lokasinya ya mas ya. Oke, jangan khawatir mas, nanti saya juga bisa ngasih upah lah. Ya 5 juta rupiah bisa lah, nanti tak kasihkan ke Mas Togok. Bu, Kribo, mohon maaf Bu, aku mau keluar sebentar. Ini ada job, ada pekerjaan buatku. Ya lumayan lah, buat nambah-nambah. Kan kalau kita kerja harus ada hasilnya. Oke. Baik, nggak apa-apa wes. Jangan lupa, Togok, kan kamu habisin dapat duit. Nanti aku belikan martabak ya, Gok. Karena di pasar nggak buka martabaknya. Coba beli di tempat lain kalau ada ya, Gok. Oh, jangan khawatir Bu, nanti kalau sudah dapat duitnya langsung tak belikan martabaknya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gok. Kerja, ayo kita kerja. Wah, alhamdulillah dapat lemburan. Wah, share lokasinya ada di sekitar pegunungan ini. Seperti biasa, aku harus melewati jalan setapak. Aku harus melewati jalan pintas seperti ini. Biar lebih cepat sampai ke lokasinya si kampret men. Tapi lokasinya kok ada di pegunungan ya sukanya.
Aneh juga nih kampretmen. Wah, sepertinya ini tempatnya. Loh, tapi kok di gua ya? Wah, subhanallah, benar-benar keren Mas kampretmen. Dia benar-benar orang yang sederhana. Wah, patut ditiru nih, walaupun aku juga kayaknya nggak mampu untuk tinggal di gua seperti ini. Subhanallah, benar-benar sederhana Mas kampretmen. Sepertinya itu dia tempatnya. Sudah sampai. Oh, seperti itu ya ceritanya. Baiklah. Saya paham. Saya ngerti maksud Mas kampretmen meminta saya datang ke sini. Tentunya pasti Mas kampretmen kepingin saya memberitahu resep atau cara untuk mengalahkan si badut merah itu ya. Sebenarnya gampang Mas untuk mengalahkan manusia dengan kekuatan mistik atau dengan kekuatan sihir seperti itu. Oke, saya akan kasih opsi ya Mas ya. Yang pertama, ketika sampean memiliki keimanan yang tinggi, bacakanlah doa, kemudian pukul sekuat tenaga. Itu pasti kena kok Mas ya. Itu pasti kena, tapi ini membutuhkan keimanan yang tinggi ya. Sedangkan untuk opsi yang kedua, Mas kampretmen bisa menggunakan kemampuan akal Mas kampretmen ya. Ini begini, jadi makhluk halus itu adalah makhluk yang memiliki gelombang yang tidak sempurna. Hantu atau jin memiliki gelombang yang tidak seimbang, dan cahaya matahari berfungsi untuk menyeimbangkan gelombang alam. Apabila gelombang tidak seimbang terkena cahaya matahari, ia akan musnah. Maksud saya dia akan ketakutan Mas, karena gelombangnya menjadi seimbang, dan hantu itu akan terbakar. Jadi seperti yang kita tahu, kalau siang hari kan kita nggak pernah bisa melihat hantu kan Mas ya. Mereka itu sembunyi ya, karena gelombangnya seimbang. Jadi Mas kampretmen juga bisa memanipulasi alat perang seperti sinar ultraviolet pada waktu siang hari Mas. Ingat, si badut itu selalu beraksi di malam hari loh Mas. Nah, kemampuan sihir itu kan juga berasal dari makhluk halus. Makhluk halus bernama hantu atau jin tidak memiliki unsur jasad Mas, menyebabkan mereka tidak dapat dilihat. Tetapi perwujudan mereka dapat dibuktikan dengan ilmu sains fisika kuantum dan bisa dideteksi dengan teknologi gelombang. Hantu dan jin bagaimanapun juga termasuk dalam golongan goib nisbi ya, masih bisa diindra dan bisa diukur dengan menggunakan gelombang bunyi dan gema. Mas kampret mungkin saja bisa mampu menciptakan alat yang bisa menciptakan gelombang dengan frekuensi tertentu untuk mengganggu kekuatan spiritual sihir si badut merah hingga dia tidak bisa berkutik lagi Mas. Oh ya, perlu diingat juga bahwa Mas kampret juga butuh alat perang yang lebih lincah dan lebih kuat ya. Karena setauku dulu kostum hitam Mas kampret itu sepertinya nggak berarti apa-apa melawan si badut. Nah, seperti itu Mas informasi dari saya. Jadi ketika nanti Mas kampretmen sudah bisa menaklukkan badut itu, segera ditangkap Mas. Sepertinya dia menggunakan mustika. Segera ambil mustika itu, kemudian serahkan kepada pihak yang berwajib. Nah, itu rekomendasi dari saya Mas, dan wajib dicoba. Oh, terima kasih banyak Mas Togok atas informasi yang sudah diberikan. Baiklah, ini ada uang sedikit 5 juta buat Mas Togok. Mohon diterima ya Mas ya. Oh, pasti Mas, pasti saya terima. Ya, lagian saya juga kebetulan lagi nggak punya duit ini Mas. Ini Mas, baiklah Mas, saya terima uangnya dan saya ucapkan terima kasih. Kapan-kapan kalau butuh bantuan saya ngomong aja ya Mas ya. Tadi Mas Kribo juga pengen dibelikan martabak Mas. Sepertinya malam hari ini adalah waktu yang tepat untukku beraksi. Politisi busuk yang menjadi incaran si badut merah itu sedang menuju tempat kerjanya pada malam hari ini. Aku harus bisa segera menyusulnya, semoga tidak terlambat. Aku harus bisa menangkap si badut merah agar dia tidak berbuat onar lagi seperti biasa. Baiklah badut merah, tunggu diriku. Tunggulah aku kampretmen. Dengan kekuatan baruku akan kutangkap kau dan serahkan kau ke polisi untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatanmu.
Oke penonton, sudah siap? Kampretman mau beraksi, simak ya. Haha. Aku merasakan kehadiranmu, koruptor. Serangan jarak jauhku benar-benar mantap. Aku juga nggak menduga aku bisa melakukannya. Mampuslah kau, koruptor. Kau ini sampah masyarakat. Baiklah, akan kucek terlebih dahulu apakah kamu benar-benar mati ataukah masih belum. Itu dia. Puas rasanya bisa memburu koruptor kelas kakap sepertimu malam hari ini. Ini adalah keadilan versiku. Semoga saja aku tidak terlambat. Hei, Waduh Merah, hentikan perbuatan jahatmu itu. Oh, sudah mati semua rupanya. Kampretman lagi ya. Aku tahu kau adalah kampretman. Kau selalu berusaha untuk menghalang-halangi langkahku. Buat apa kau melindungi orang-orang jahat seperti ini? Aku tak ada niatan untuk melindungi mereka. Aku juga penegak keadilan. Tapi kamu tahu, kota ini punya aturan main, yaitu hukum yang berlaku di dalamnya. Kamu harus menaati hukum yang ada dan tidak boleh berbuat sewenang-wenang, berbuat seenak perutmu sendiri dengan kekuatan yang sudah kamu miliki. Waduh Merah, hentikan perbuatanmu itu. Aku tidak mau menghentikan perbuatanku. Aku sudah yakin ini adalah kebenaran, jalan kebenaran yang aku yakini. Kamu gak usah menghalang-halangiku kalau kau tidak ingin celaka nantinya. Kampretman, ingat itu, ingat baik-baik bahwasanya siapapun yang menghalangi perbuatanku akan aku musnahkan, termasuk juga kau, Kampretman. Baiklah, kalau kau memang tidak bisa diajak kompromi dan mau menghentikan perbuatan jahatmu, aku tidak akan segan untuk menangkapmu dan memasukkanmu ke dalam penjara. Kamu mau menantangku? Baiklah, persiapkan dirimu, Kampretman. Kau akan mengalami kegagalan yang serupa sebagaimana pertarungan awal kita sebelumnya. Majulah kau, Waduh Merah, dan terimalah kekalahanmu. Aku sudah mempersiapkan diri untuk itu. Serangan cakar Badut Merah. Pukulan gelombang ultrasonik. Aduh, kenapa tenagaku terkuras? Tenagaku sepertinya terkuras habis. Bagaimana ini bisa terjadi? Hebat juga kau, Kampretman. Ternyata kau sudah mempersiapkan alat untuk menghadapiku rupanya ya. Pukulanmu benar-benar menyakitkan. Kau kaget, aku sudah bisa terbang. Aku juga nggak tahu tiba-tiba aku bisa terbang seperti ini. Dan kamu perlu lihat apa yang aku miliki selanjutnya. Terimalah jurusku, pukulan tenaga dalam jarak jauh Badut Merah. Apa ini? Jalan, aku harus menghindarinya. Wah, sialan, kuat sekali serangannya. Bisa saja terkena.
Kaget ya. Akan kususul kau kampret, jangan lari. Aku tidak akan pernah gentar dan lari darimu Badut Merah. Terimalah seranganku selanjutnya. Oke, aku akan menangkapmu. Aduh. Aku ketangkap. Tak lepasin dulu ah. Kena ya. Lepas. Ya, serangan seperti itu tidak mempan. Lemparan bom asap, lemparan batu besi, serangan rahasia Kampret Man. Apa ini? Bom asap. Aduh, aku tangkap lagi. Jalan ketangkap lagi ya. Tak lepasin pokoknya ya. Kamu kira serangan seperti ini bisa mempan untukku? Aku akan selalu lepas dari ikatanmu, Kampret Man. Jangan senang dulu kamu Badut Merah. Perhatikan baik-baik di sekelilingmu. Apa maksudmu? Apa Kampret Man maksudmu ini ya? Apa itu? Apa itu ya? Wah, apa itu? Hei, apakah itu Kampret Man? Apa itu Kampret Man? Jelaskan padaku. Telingaku sakit sekali. Tenagaku, tenaga dalamku. Kau menguras habis tenaga dalamku. Sialan. Aku harus bisa melepaskan diri dari sini. Awas kamu ya Kampret Man. Aku akan lepas dari ikatan ini dan menghajarmu. Itu masih belum. Perhatikan baik-baik di sekelilingmu. Senjata rahasia Kampret Man. Mode siluman motor kampret. Motor kampret, persiapkan sinar ultraviolet. Serangan ini menyilaukan mata banget. Sejak kapan sepeda motormu ada di situ Kampret Man? Kau curang. Aku tidak tahan. Aku ingin pingsan rasanya. Pusing sekali. Lepaskan aku Kampret Man. Baiklah, aku hanya tinggal menunggu mustika itu muncul dari tubuhmu dan menangkapnya. Persiapkan Badut Merah. Nah, itu dia mustikanya. Baiklah, aku harus segera menangkapnya agar dia tidak kembali ke dalam tubuhmu. Tangkap! Tidak. Dengan begini, berakhirlah petualanganmu Badut Merah. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan jahatmu. Kau akan kumasukkan ke penjara nomor 1 para penjahat di kota ini. Dan ceritamu sudah berakhir di sini. Aku akan menyimpan baik-baik mustika ini agar tidak sampai jatuh ke tangan orang yang salah sepertimu.